ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa berita, maka hendaknya Anda cross check tentang berita tersebut sehingga Anda tidak menimpakan kepada suatu kaum karena kejahilan sesuatu yang akan membuat Anda menyesali perbuatan tersebut. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang ke-6 dari surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini memanggil kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada orang yang membawa berita kepada Anda, dalam ayat ini dikatakan in ja'akum fasiqun. Kalau seandainya orang yang fasik datang membawa berita, termasuk di sini juga kata para ulama orang yang tidak diketahui latar belakangnya atau tidak dikenal, orang yang majhul, tidak dikenal, maka fatabayyanu, hendaknya dicek berita tersebut yang dia sampaikan, yang dibawa. Sebab kalau tidak dicek, maka kemudian kita mengambil sebuah tindakan atau keputusan berdasarkan berita tersebut yang tidak kita cross check terlebih dahulu, kita akan menimpakan atau membuat suatu keputusan yang itu akan menimpakan kepada suatu kaum karena kejahilan kita, sesuatu yang akan kita membuat kita sendiri menyesal karena kita keliru. Ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibnu Uqbah diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat kepada suku Bani Mustalik. Suku Bani Mustalik. Kemudian yang mereka adalah sudah masuk Islam. Kemudian pemimpin suku mereka yaitu pemimpin suku Bani Mustalik yaitu Al-Harith ibnu Dirar. Al-Harith ibnu Dirar yang beliau adalah bapak dari Juwairiyah bintil Harith, istri Nabi SAW. Al-Harith ibnu Dirar, pemimpin suku Bani Mustalik, ketika itu sudah mengumpulkan harta zakat yang dikumpulkan dari kaum mereka, dari kaum Bani Mustalik. Kemudian Al-Harith ibnu Dirar mengatakan kepada Rasul, sebelum mereka pulang ke kaumnya, wahai Rasul, kami akan mengumpulkan harta zakat, maka tolong engkau utus seorang utusan kepada kami untuk mengambil zakat tersebut. Maka diutuslah oleh Rasulullah SAW Al-Walid ibnu Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Tapi di tengah jalan wallahu alam, belum sampai Al-Walid ibnu Uqbah sampai ke Bani Mustalik, entah apa yang membuat beliau kemudian pulang di tengah jalan. Jadi baru setengah jalan kemudian pulang. Kemudian mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya orang-orang Bani Mustalik sudah bersiap membawa zakat itu. Jadi mereka bertemu di jalan beranggapan bahwasanya
oh mereka ini ingin membunuh saya ini. Dia pulang, lapor kepada Nabi, wahai Rasul, orang-orang Bani Mustalik itu enggak mau bayar zakat dan mereka justru ingin membunuh saya. Nabi langsung marah. Kemudian apa? Datang ketika itu Al-Harith ibn Dirar kepada Rasulullah SAW dan beberapa kaumnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, saya mendengar berita bahwasanya engkau tidak membayar zakat dan bahkan ingin membunuh utusanku. Apa kata Al-Harith bin Dirar, pemimpin suku Bani Mustalik? Wahai Rasul, tidak ada orangnya datang kepada kami, tidak ada kami lihat orangnya, tidak datang itu utusan engkau. Maka ketika itulah turun ayat ini, yaitu ketika datang kepada kita suatu berita, hendaknya kita cross check, kita teliti terlebih dahulu, ini berita ini benar atau tidak. Kecuali berita itu benar datang dari orang yang terkenal jujur. Maka para ulama menjelaskan, orang yang membawa berita ada 3 macam. Pertama, orang yang membawa berita kepada kita, orang yang terkenal jujur, maka berita mereka diterima, berita orang ini diterima. Yang kedua, orang yang membawa berita itu terkenal pendusta, maka beritanya ditolak. Yang ketiga, orang yang membawa berita itu orang yang fasik, artinya melakukan dosa, atau orang yang tidak kita kenal, entah dia dusta atau tidak. Maka harus kita teliti berita itu, supaya kita tidak melakukan sebuah perbuatan, keputusan yang justru akan membuat kita sendiri menyesal. Terutama tentunya di zaman kita sekarang, banyak sekali hoax yang bertebaran di dunia maya ataupun nyata. Maka hendaknya kita teliti. Berita banyak sekali berseliweran, ya. Banyak berita yang kalau kita tidak cek, kita kemudian menyebarkan begitu saja tanpa kita teliti ini benar atau tidak. Yang kadang berita itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya besar, yang kalau kita berpijak dengan berita tersebut, yang ternyata itu adalah berita dusta, kita termasuk orang yang penyebar berita dusta. Kemudian kita akan membuat sebuah keputusan yang berdasarkan kedustaan, dan kita sendiri akan menyesal. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita hati-hati dalam menerima berita. Hendaknya kita memfilter, menyaring berita yang sampai kepada kita. Kita lihat berita itu, siapa yang membawanya. Kemudian juga berita itu, sebelum kita mau menyebarkan berita atau membuat sebuah keputusan dan sebagainya, kita harus berpikir, ini berita perlu disebarkan atau tidak, ini untuk konsumsi khalayak ramai atau tidak. Karena tidak semua itu disampaikan. Kalau di zaman kita sekarang, subhanallah, di dunia maya semuanya terbuka, dan itu sebenarnya tidak baik. Ada yang layak dikonsumsi orang banyak, ada yang tidak. Ada orang-orang yang mungkin orang awam yang tidak mengetahui, yang tidak paham, yang mestinya tidak membaca berita ini, mereka jadi baca, kemudian mereka justru salah paham dan sebagainya. Atau ada hal-hal yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu saja. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam menerima berita dan juga menyebarkan berita, terutama di zaman kita. Jangan sampai kita justru termasuk orang yang salah satu dari orang yang menyebar berita hoax atau tidak benar atau dusta. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.